sebelum masuk tuh dia nanyain, angkatan berapa lu? Digituin gue. Sedangkan posisi gue itu adalah gue kelas 3. Angkatan berapa? 2005 gue bilang gitu kan. Gue 2005. Oh, terus dia bilang gini. Oh, gue angkatan 79. 79. Gue gak jadi kencing yuk. Gue keluar, gue lari. Oh, kalau gue juga ada sih ya SMP, hampir sama juga cerita kayak Tio. Apa jadinya gue temen Tio? Yang itu enggak, tapi acaranya sama, pesantren kilat juga. Gue kita disuruh, jadi itu hari Jumat ke Sabtu, ke Sabtu. Gue itu disuruh datang jam 4. Jadi buka puasa di situ, nyiapin di situ, sama sahur di situ sampai jam berapa? Jam 10 seingat gue kalau pulangnya selesainya. Jam 10 pagi hari berikutnya. Kita tidur semua di bangsal. Bangsal. Jadi ada bangsal itu emang tempat buat olahraga indoor. Buat basket indoor, buat kalau misalnya hujan tuh bisa di luar ya kan. Bisa di dalam, misalnya di bangsal itu namanya bangsal. Jadi aula kosong udah. Nggak ada isinya apa-apa. Cuma ada isinya ring basket. Di bangsal itu yang cowok-cowok tidur situ semua. Yang cewek-cewek tidurnya di kelas. Bukan, terlalu. Tidurnya itu di ruang ini kalau nggak salah. KS. Komputer. Ruang komputer. Komputernya dikeluarin berarti. Komputernya karena itu jadi gini. Ruang komputer itu sebenarnya mau dipakai buat kelas internasional. Jadi sebelum ada kelas internasional itu ruangan udah kosong. Tapi sebelumnya dipakai ruang komputer. Komputer udah pindah ruangan. Semua tidur di situ yang perempuannya, yang cowok-cowok di bangsal itu. Ya kayak lu tadi, berlarian tanpa arah, ini segala macam. Itu pokoknya kegiatan tuh kita benar-benar ini berhenti itu jam 10 sampai akhirnya ditengok kan sama guru gue. Guru gue itu ini masuk ke bangsal nih, masuk ke bangsal buat ngecek. Ini udah pada tidur beneran belum sih, katanya dia gitu. Belum pak, ini belum ngantuk ini. Kalau gitu bapak punya tantangan. Masalahnya apa pak? Ini bapak ada 100 sama 150 gitu, gue lupa, nominal. Lumayan ya? Pada zaman itu lumayan. Pada zaman itu lumayan. Wah yang bener pak, iya. Tapi satu orang yang berani bapak ngeliat dari ruang guru, dari guru kayak ini, monitor gitu. Ini bangsal, masjid, ruang guru, terus sampingnya lagi sana kelas. Kelas yang lama tapi ya yang bangunan kelas yang lama yang bangunannya masih tinggi-tinggi ininya. Oke, boleh Pak, apa Pak tantangannya? Ini, Bapak lupa matiin lampu yang paling pojok, kelas paling atas, kelas pojok itu kelas 3. Kelas 3, kelas 2, 28. 28. Jadi ada 3 lantai, kelas 28 itu paling pojok, dimana itu kelas paling gelap deh pokoknya. Kalau udah malam tuh sore aja, itu udah gelap banget. Tapi lampunya itu belum mati. Lampunya emang sengaja dinyalain kayaknya buat ini doang, buat tes mental. Tapi masih di lantai yang sama? Enggak, di atas itu cuma lampu kelasnya doang yang nyala. Disuruh matiin. Berarti lorong-lorongnya udah mati semua? Mati. Terus dia bilang gini, tolong ke atas matiin lampu. Terus habis itu turun lagi laporan sama bapak. Oh boleh. Terus kita penasaran dong, lihat dong, kita nontonin dari ini. Ada nggak yang berarti kayak gitu? Terus kita nonton dari ini ruang guru. Apaan CCTV? Bukan. Kita ngeliatin yang ada nggak yang berani ke atas terus buat matiin doang. Emang kelihatan lampu nyala gitu kan. Terus habis itu, ayo siapa yang berani? Lo aja. Karena sekolah gue adalah bisa dibilang sekolah tua juga. Di Jakarta Pusat lah, sekolah tua SMP gue itu.
Nah terus ada tuh satu orang yang berani. Saya pak, saya pak. Udah. Terus, bener pak. Tapi saya pegang dulu duitnya. Dibilang gitu. Oke, nih pegang. Saya kasih 50 dulu. Saya kasih setengahnya dulu. Pokoknya gitu. Saya kasih setengahnya dulu. Bener pak ya? Ya. Saya emang itu bocah anaknya guru matematika di SMP gue. Terus bocahnya emang berani sih. Kalau tawuran maju duluan pasti. Iya. Naik tadi ke atas, nggak jalan, nggak lari. Karena kalau lari kan bunyi kan, kita tahu jalan. Santai berarti. Santai. Matiin. Dak, matiin kan deh. Wih, kita tepuk tangan semua. Saat pas ini, kok nggak turun itu orang? Hah? Nggak turun. Kita udah nungguin. Kok nggak turun nih pak? Pak, kok nggak turun? Kita pikir, woi jangan bercanda, namanya Eja. Kita panggilnya, namanya Reza. Kita panggilnya siapa? Kober. Kita panggilnya Kober. Ber. Nah, yang panggil Ber. Kober. Wah, langsung. Coba jemput. Guru gue juga naik kan, panik juga kan dia. Naik semua anak-anak. Di situ kita lihat Kober di dalam kelas itu udah mojok, terus habis itu jongkok. Kesurupan pak dia. Kesurupan dia. Wah kesurupan nih. Pas dipanggil sama guru gue, teriak sekenceng-kencengnya. Anak-anak turun semua gak ada. Dan gue si pemberani. Gue dari awal di ruang guru aja gak naik gue. Bodoh amat juga gak setia kawan. Gue daripada kerape-nape, gue di ruang guru aja situ. Terus sana berapa? Wah, Kober kesurupan. Wah, anjing gila, ada aja sih. Terus di situ kebetulan ada yang ininya juga, ada bukan guru, penjaga sekolahnya juga yang tinggal di situ. Terus sama penjaga sekolahnya ada yang manggil penjaga sekolahnya kan. Pak, kenapa? Jadi gurunya tuh ada beberapa orang di situ yang jaga, emang guru-guru muda. Yang ngasih tantangan guru-guru magang, bocah-bocah ini PKL dari UNJ. Aku bilang iseng juga sih ada guru-guru tuanya. Kenapa? Pak, Kober. Terus gue tanya, kalau nggak salah ada bapaknya si Kober. Pak, namanya almarhum Pak Akib namanya, gue masih ingat. Pak, anaknya kesurupan. Aduh, siapa nih yang iseng nih? Udah pada di atas kesurupan, udah biarin turun aja dulu deh. Akhirnya anak-anak ditarik, katanya berat banget. Itu digotong. Boro-boro digotong. Yuk, jadi mau kita gotong tuh berat banget. Kita gotong berat banget, sampai kita narik tuh katanya yang narik itu berat banget, katanya kayak ditarik balik. Ngerti nggak sih lo? Tapi si ininya dia diem aja, dia gini, teman kayak nggak bisa ini. Terus bapaknya baru ke atas. Wah, kena nih anak nih. Terus bapaknya ke atas. Terus gue tetap masih di ruang guru. Gue nggak mau cari masalah pokoknya. Gue di ruang guru, itu udah malam jam 10 atau jam 11 gitu. Terus habis itu kenapa nih? Pak nih nggak bisa ini ya kesurupan ini. Aduh, kalian juga main gamenya aneh-aneh sih. Ya, terus habis itu nggak nanya saya dulu sih, anak saya emang gampang kesurupan gitu kan. Habis itu ditanya, nggak ditanyain sih, cuman diusap jidatnya kalau nggak salah bapaknya. Saya pingsan dulu, udah selesai udah besok pagi pas baru bangun tuh jam 8 pagi si Kober itu. Nggak sahur dong. Nggak sahur. Ini emang dia paling bisa terus. Anak-anak sampai ngiranya, biar lu jangan anjing, lu jangan bohong lu emang sengaja nggak mau sahur lagi kan. Kagak anjing, pas gua tuh matiin lampu biasa. Pas gua keluar, jadi katanya dia ceritain pas dia mau keluar itu dari ruang kelas itu, dari ruang kelas 28 itu ada yang narik. Jadi dari luar dalam kelasnya. Dari dalam. Dia udah matiin lampu di dalam, santai dong, udah kan. Dia keluar, maksudnya mau nutup pintu, tapi belum sempat dia megang pintu, belum sempat dia keluar dari pintunya itu, kan pintunya juga keluar ya. Belum sempat itu udah ada yang narik. Dia nggak teriak, nggak sempet. Gue nggak tahu di poin dia ingetnya gue ada yang narik. Terus langsung blank. Iya, terus habis itu gue inget tuh begitu gue dengar suara bapak gue. Udah keluar, jangan ganggu anak saya. Di katanya yang lihat tuh teman-teman gue yang lihat pas diusap gitu udah
langsung pingsan si kobernya itu. Terus habis itu ya udah itu yang pengalaman gue yang di SMP ya itu tuh yang pesantren kilat itu. Itu baru di SMP. Di SMP itu habis itu sempetnya si kober tuh emang ya anjing ya sama bocah PKL itu ditagih. Mana Pak? Saya kan udah matiin lampu. Ya kamu kan kesurupan lah. Bapak kan yang penting matiin lampu. Oh ya udah dikasih tetap dikasih 75 apa sisanya. Ya udah dia anak-anak tetap aja nggak percaya. Biar lu bohong lu, soalnya kan itu jadi namanya juga anak guru kali ya. Emang ini yang bocahnya bandel. Iya. Cuman jadi kita nggak percaya aja itu dia kesurupan gitu. Terus udah itu kan ada lagi nggak ya gue SMP ya? Pas SMA gitu. SMP terus gue ingat itu SMP gue. Oh, pas tadi tur. Bukan, perpisahan. Ke Jogja. Baturaden, Jogja. Itu bis gua diikuti nenek-nenek. Bis gue diikuti nenek-nenek. Dan itu cuma teman gue yang lihat. Jadi kebetulan teman gue mau tidur. Bis malam ya, namanya juga kan ini, dan lewatnya Alas Roban, setahu gue, inget gue. Oke. Dan itu di situ. Emang semuanya tiga-tiganya konvoy di situ. Jadi bis sekolah gue satu angkatan tuh lewatnya situ semua. 7 bis apa 6 bis ya, lupa deh pokoknya salah satu itu. Teman gue mau tidur, tadinya mau dia mau sambil lihat jalan kan, tapi kan namanya gelap kan ya. Dia nyalain lampu baca. Ya. Ininya dibuka. Set. Jadi ada nenek-nenek pas nengok gitu, jadi neneknya ke depan ke jadi ini kaca nih ya. Terbang berarti. Iya. Terus habis itu dia bilang, wah, dia wah. Terus ya kita kaget dong nih barisan belakang. Nah gue bangku ini paling belakang tuh pokoknya yang tim prokesnya, tim yang rusuhnya deh. Terus bangku yang isi tiga. Nah gue tuh yang di isi tiga yang kedua sebelum belakang. Kenapa lu? Ada nenek-nenek, dia teriak lagi, gobloknya dia teriak. Terus semuanya pada panik yang cewek-cewek. Terus habis itu ya udah baca-bacaan aja kata guru. Ada guru yang di ini. Tapi bukan wali kelas gue sih. Ada guru yang di ini udah baca-baca aja yang kalian bisa, jangan bengong, jangan ini. Terus habis itu sama teman, ada juga teman gue yang memang punya kemampuan untuk itu ya. Buat komunikasi dan segala macam. Ternyata enggak kok, emang dia penjaganya sini, kebetulan lewat aja dan kebetulan lu yang lihat. Tapi dia nggak masuk bis kan, enggak kan? Enggak, alhamdulillah nggak masuk bis. Terus pas mau itu kejadiannya sebelum kita nyampe rumah makan. Itu pas pulang. Enggak, pas berangkat. Baru berangkat. Itu belum nyampe villa di Baturaden. Baturaden Tawangmangu ya? Lupa deh gua. Antara Baturaden sama Tawangmangu. Terus sampai situ set di tempat makan tuh kita semua cerita tuh. Ada yang cerita nyebarnya kemana-mana deh. Terus ada guru gue yang kenapa emang ini. Terus ternyata teman gue bisa ngeliat salah itunya. Dipikir kan dia ini lewat doang. Ternyata si nenek-nenek itu ada di atas bis gue. Pas lagi berhenti. Ngikut berarti. Rupanya ternyata di antara teman-teman gue tuh ada yang wangi istilahnya. Dia mau masuk ke situ, terus habis itu baru diusir ya. Jadi guru gue baca-bacaan deh, terus roda-roda dia kumur-kumur pakai air, rodanya disembur gitulah di tempat-tempatnya. Terus baru kata teman gue, udah nggak ada. Bener lu udah nggak ada. Udah ini udah nggak ada. Terus akhirnya nyampe penginapan. Penginapan tuh ada dua, ada yang di hotel, ada yang dapat di cottage. Gue dapat di cottage. Pemandangannya sih indah. Begitu gue buka pintu dalam, pintu masuk, darahnya udah singuk nih. Gue mau buka pintu yang sono dong, ya kan? Mau buka pintu yang sono, cuman gue agak-agak nggak berani juga nih. Gue ajak temen gue, ayo buka yuk pintu yang sono yuk, biar udaranya ganti. Gue bilang gitu, ayo. Pas gue buka, set pemandangan gue tuh kayak sungai yang aliran deras, hutan sebelah sananya. Terus habis itu pohon-pohon pisang, kebun gitu. Terus temen gue bilang, wah, lagi buka ruangan yang situ lagi. Kenapa emang? Lu nggak lihat ya? Enggak, gue nggak lihat. Yang bener lu nggak lihat. Coba lu tegesin. Gue tegesin kan, sumpah demi Allah gue nggak lihat. Udah ntar dulu deh, kita tutup dulu aja pintunya. Bener tutup deh. Pintu depan jangan ditutup tapi. Samping ruangan gue itu teman-teman gue juga udah pada main kartu, udah pada kita ke dalam. Gue ke dalam.
gue numpang tidur sini berlima. Sebenarnya dia udah 5, kamar gue berlima. udah penuh banget tuh. Kenapa? Kamar gue udah nggak bener deh. Gara-gara Koko juga sih pakai buka-buka pintu. Coba besok pagi aja. Maksud gue biar udaranya keluar. Lu rasa kan udaranya nggak enak? Iya, kata temen gue gitu. Iya, udaranya emang nggak enak. Lu yang lain? Gue sih biasa aja. Cuman memang kayak gimana gitu. Perasaan gue gelisah aja di ruangan itu. Yang tiga lagi bilang gitu. Gue kan emang dulu nggak sepeka itu dan nggak ini ya. Terus teman gue kebetulan lihat tuh, Koko sih ada aja lagi ya main buka-buka aja. Ya kan gue maksudnya biar udaranya ini. Ya udah. Kenapa sih emang? Terus guru ngecek. Kok kalian rame-ramean di sini? Pak, di sebelah nggak bener Pak tempatnya Pak. Kenapa emang orang mahal, lebih mahal juga kotes? Bukan masalah mahal, Bapak lihat cek sendiri deh. Ternyata pas guru gue ngecek, itu tuh kayaknya kesalahan gue adalah di situ pas begitu buka kamar gue nggak numpang-numpang. Yeah. Itu yang katanya guru gue tuh melihat di tempat tidur gue ada makhluk gede di tempat tidur itu gede berbulu. Sama di pojokan yang dekat pintu yang sana, wah merinding gue. Yeah. Itu ada Mbak K lagi ngeliat si orang yang makhluk yang berbulu itu. Terus begitu ini kan sebelahnya kan kamar mandi udah dibuka tuh. Di kamar mandi itu dia ngeliat rambut panjang banget, jadi nutupin itu wah. Terus guru gue juga, ya udah bener nggak apa-apa udah dari sini aja. Tapi dulu saya panggil yang ngerti dulu. Akhirnya guru gue yang waktu itu nyembur si ban gue biar nggak ini sama ada juga kernetnya bis yang emang tahu yang gitu. Akhirnya mereka berdua tuh di kamar itu lumayan lama tuh 20-30 menitan. Lumayan lama. Buat musir, buat ini. Terus habis itu ya pokoknya mereka keluar batuk-batuk deh, batuk-batuk. Terus habis itu udah nggak apa-apa, udah ini silakan tidur lagi. Terus teman gue, udah deh lu aja kalau mau tidur, gue enggak deh, katanya kan gitu kan. Tapi kalau mau tidur sini juga nggak apa-apa kata si ininya katanya gitu. Udah yuk, nggak apa-apa yuk, positive thinking aja gue sama teman gue yang buka pintu lagi, udaranya udah normal istilahnya lah, udah ini. Udah normal nih. Ya udah nggak usah dibuka lagi yang situ ya kok ya. Ya kan maksud gue juga baik. Iya, gue juga ngerti, gue juga nggak tahu tiba-tiba ada ini. Udah akhirnya dan emang guru gue katanya ya makhluk sosok yang itu tuh, yang gede itu. Kaget juga dia masuk, astagfirullahaladzim. Dia ngeliat yang itu dulu, astagfirullahaladzim dia, gue 3 kali deh, ini astagfirullahaladzim. Jadi teman gue ada ngikutin yang buat ngeliatin, coba lihat dia ngeliat apa aja. Astagfirullah, dia nyebut astagfirullahaladzim 3 kali sih, terus baru dia cerita tuh paginya. Udah itu doang, selebihnya nggak ada masalah sih yang ininya. Berarti sampai pulang tuh aman? Sampai pulang alhamdulillah aman. Nggak ada yang kekurangan, paling kurang duit gara-gara kalah judi. Ya, itu horor nggak nih di bus? Nggak, maksudnya pas pulang nggak bisa jajan gitu, nggak bisa beli oleh-oleh. Itu horor nggak tuh? Misteri kehidupan. Terus tadi lo nanya SMA ya, Jak ya? SMA. Iya, SMA. SMA ada. SMA gue ada. Kalau di SMA gue itu di ini sih. Gue acara apa ya? Yang malam-malam itu? Oh, loading. Gue loading barang. Iya, dari sekolah ke ini, ke Bulungan. Pensi. Bukan pensi, olahraga gitu, kompetisi olahraga. O2SN. Bukan O2SN, itu mah Olimpiade Sains, bukan enggak. Jadi tiap sekolah Jakarta Pusat atau undangan yang kita undang namanya apa dulu ya? Iya, itu dah olahraga. Iya, olahraga deh, ada futsal, ada basket. Ada apa lagi ya? Lupa gue. Pokoknya futsal basket sih yang ini yang olahraga gitu ya. Iya, olahraga. Kalau yang tahu di tahun 2000-an bisa di komen ya. Nah, itu malam tuh dari Setiabudi ya ketahuan dong sekolahnya berarti. Iya. Pokoknya dari SMA 3 deh gue kasih tahu, dari SMA 3 Setiabudi ke Bulungan. Iya. Kita ngangkatin meja buat ini apa namanya? Regis sama apa ya waktu itu ya? Lupa pokoknya buat barikade. Barikade. Di Bulungan itu, di Gor Bulungan. Gue udah naik, ini tinggal naik ke truk doang, gue mau kencing. Itu jam berapa itu? Itu malam. Jam 9 malam. Tapi sekolah gue karena ya kalau yang tahu dah SMA 3 Setiabudi
Itu udah gedung lama ya, udah gedung ya, ibu gua sama tante gua aja kuliah sekolah di situ dari tahun ini. 82 dia udah berdiri, udah siapa aja udah di situ. Nah, gua ke kamar mandi jadi kamar mandi cowok baru kamar mandi cewek nih, kan paling pojok. Pas lewat kamar mandi cewek itu gue lihat ada perempuan pakai baju sekolah, lagi pas keluar terus nyender di temboknya. Oh, di temboknya sambil kaca? Enggak di tembok. Jadi dia udah keluar ruangan terus nyender di tembok gitu, jadi senderan gitu. Gue masuk, sebelum masuk tuh dia nanyain, angkatan berapa lu? Digituin gue. Sedangkan posisi gue itu adalah gue kelas 3. Angkatan berapa? 2005 gue bilang gitu kan, gue 2005. Oh, terus dia bilang gini. Oh, gue angkatan 79. Gue jadi kencing yuk. Gue keluar, gue lari. Oh, itu gue lari. Terus gue lari terus muka gue pucat, kata anak-anak yang nungguin. Lo kenapa? Besok pagi aja deh ininya, gue nggak mau cerita sekarang. Kita loading aja yuk. Loading besoknya bertanyain tuh gue sama panitia. Kenapa sih kok? Lu tahu soal angkatan gak sih? Maksudnya iya angkatan 2001 angkatan ini. Iya. Kemarin masa gue ketemu anak angkatan, dia bilang dia angkatan 79. Terus gimana? Dia pakai baju sekolah SMA. Terus temen lo goblok juga sih, pakai kencing di dalam bukan kencing di luar aja. Di mana? Ya semak-semak kayak apa, udah malam nggak ada yang juga mau ini. Udah tahu lu itu emang ditutup, maksud gue abis di ini itu mau dikunci. Dan emang pas gue keluar itu si penjaganya lagi nungguin gue, penjaga sekolahnya itu lagi nungguin gue. Udah gue bilang udah sambil jalan, sambil lari, udah Kak. Itu gue nggak ngeliat mukanya sih. Syukur juga dia nanya sebelum gue ngelewatin dia. Berarti dia masih di depan lo ya? Iya. Kata berapa lu? Tuh dia nggak nengok juga. Berapa lu? 2005. Gue 79. Cabut gue langsung. 79. Setek kelas 7, 9. Enggak ada orang SMA gimana 79 sih? 10 dari mulut. Jadi 10. Iya juga sih SMA. Iya makanya terus ya udah itu sih yang kalau di SMA tuh nggak terlalu banyak sih gue kegiatan iya nggak terlalu banyak. Nggak ada bukan yang pas. Nggak ada. Udah cuman itu doang, cuman yang taekwondo doang ya. Apa? Iya. Kalau malam ya? Iya, ekskul malam bener. Ekskul malam tuh yang terakhir di situ tuh ya taekwondo. Taekwondo yang isinya alumni sama orang umum yang udah pada kerja. Jadi emang sampai malam. Pokoknya kampus gue tuh SMA gue dibuka sampai jam 9. Itu juga nggak setiap hari sebenarnya. Jadi di khusus yang ekskul yang malam aja, sampai malam. Biasanya itu pecinta alam, taekwondo, teater, sampai malam. Sampai jam 9 batasnya udah. Cheerleader juga? Cheerleader ada tapi nggak latihan sampai malam. Dia latihannya tuh siang ke sore. Sore ke malam. Terus udah itu doang. Pas SMA tuh ya? SMA, iya itu doang. Itu cerita gue yang SMA tuh, yang horor. Sisanya tuh kalau gue sih nggak ada pengalaman. SMA pasti yuk. Mungkin kawan Stapak ada cerita pas SMA? Cerita horor pas SMA atau cerita horor mistis gitu ya? Pas lu sekolah SD, SMP atau lu temen lu punya pengalaman gitu yang menurut kalian tuh oke buat diceritain sama kita, bisa di DM lewat Instagram kita di @tapakmysterybackpacker ataupun bisa komentar dulu di kita di kolom komentar di YouTube kita. Nanti kita bakalan ceritain cerita-cerita kawan Stapak yang menurut kita oke. Ya, jadi jangan lupa share, subscribe, like dan komen di konten Tapak Mystery Backpacker.
Kami dari Tapak Misteri Backpacker ingin undur diri. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, like juga dan komen serta share. Maka dari ini kita tutup. Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.